Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa andah, wa nasara abdahu, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil qail, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa akhadhukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah dan dalam suasana kegembiraan hari raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah ini, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Masjid Nurul Huda Semen, tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang dan kesejahteraan semoga senantiasa terlimpahkan kepada kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua para pengikutnya. Meskipun tahun ini terdapat perbedaan hari Lebaran, tetapi semoga tidak mengurangi kesungguhan kita dalam merayakan dan memaknai Idul Adha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada mulanya manusia sangat dekat dengan Allah. Namun karena berdosa, hubungannya jadi menjauh, baik manusia kepada Allah maupun sebaliknya. Jika manusia bertobat, maka hubungannya akan dekat kembali. Jika berbuat dosa, maka hubungannya akan renggang lagi. Begitu seterusnya. Dan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan berkurban. Lambat laun manusia sadar bahwa semakin tinggi nilai yang dikorbankan, semakin tinggi pula nilai dari korban tersebut. Kemudian manusia mencari apa yang paling tinggi dan paling mahal. Tibalah mereka dalam situasi ingin mengorbankan manusia. Sejarah mencatat dahulu kala manusia kerap menumbalkan sesamanya sebagai sesaji kepada dewa. Seperti di Babilonia yang mempersembahkan bayi, di Meksiko atau suku Aztek yang menumbalkan pemuka agamanya kepada dewa, kemudian di Mesir yang mempersembahkan gadis paling cantik sebagai sesaji, dan lain sebagainya. Ketika masa Nabi Ibrahim, telah timbul pendapat bahwa sebenarnya tumbal berupa manusia terlalu mahal untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Namun pemikiran ini salah, karena apabila Allah sudah menghendaki sesuatu kepada hambanya, maka apapun akan diserahkan. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang sudah 90 tahun menunggu kelahiran seorang anak, lalu setelah anaknya lahir diperintahkan untuk menyembelihnya. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan mimpi tersebut dan Nabi Ismail bersedia untuk disembelih, yang pada akhirnya diganti dengan domba. Hal ini membuktikan bahwa Allah melarang manusia dijadikan sesaji atau tumbal, bukan karena terlalu mahal, tetapi karena Allah mencintai manusia. Sejak saat itu,
Kemudian yang diperintahkan adalah menyembelih hewan kurban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Menyembelih hewan kurban sama dengan menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia, seperti sifat rakus, menang sendiri, dan sebagainya. Sehingga ada kaitan antara berkurban dengan moral. Orang yang tidak bermoral, walaupun sudah memiliki banyak harta, tetap tidak mau berkurban. Sebaliknya, semakin tinggi akhlak seseorang, semakin ia mau berkurban walau hartanya tidak melimpah. Ketakwaan semacam inilah yang akan diterima oleh Allah. Layana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini memerlukan pengorbanan. Syariat ini dilambangkan dengan menyembelih hewan kurban. Salah satu bentuk penghormatan kita kepada manusia adalah membagikan daging-daging tersebut. Menurut sebagian ulama, sebaiknya kurban dibagi 3, yakni sepertiga bagi kita, sepertiga bagi orang yang butuh atau meminta, dan sepertiga lagi bagi yang tidak meminta. Fa'idha wajabat junubuha fakulu minha wa'atngimul qani'a wal mu'tar. Lalu apabila telah rebah atau mati hewan tersebut, makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta, dan orang yang meminta-minta. Semua umat Islam dianjurkan untuk berkurban. Secara syariat kita dianjurkan untuk berkurban hewan. Namun secara substansi, berakhlak yang baik merupakan bagian dari berkurban agar hidup dapat berjalan dengan damai. Demikian khutbah Idul Adha ini disampaikan. Semoga hari ini kita semakin semangat untuk senantiasa meneladani perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, para nabi yang lain, keluarga mereka, para ulama, dan para kiai penerus para nabi. Semoga mulai saat ini kita bisa menjadi manusia yang lebih peduli, lebih tulus, dan lebih ikhlas dengan lebih banyak berkorban demi membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengorbanan kita semua diterima dan diberi balasan yang lebih banyak serta lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu hazamal ahzab wahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi kanzir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah. Wangsur ibadakal muwahhidiyah wangsur man nasaratin wahdul man khadalal muslimin wa tamir a'da'aka a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anal bala'a wal waba'a wa zalazila wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khosoh wasairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.